Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak berasa sekarang kita udah di L Square yang kelima. Ketemu lagi sama kita Median, yeay. Dan di L Square yang kelima ini bakal ada sedikit yang berbeda nih. Apa tuh Dew yang berbeda? Nah, betul banget nih Mal. Jadi di R Square kali itu ada yang berbeda dari R Square sebelumnya. Mungkin flashback dulu kali ya, kita belajar apa sih dari R Square pertama sampai keempat itu. Nah, di R Square pertama tuh kita udah belajar gimana caranya ngedesain perkenalan departemen yang ditutorin sama Malina. Nah, yang kedua, R-Square yang kedua, kita juga udah diajarin ini sama Wisnu gimana caranya mengubah warna objek, terus juga belajar gimana caranya nge-blending dua foto. Nah, buat R-Square ketiga sama R-Square keempat tuh kita belajar apa sih, Mal? Nah, terus di R-Square ketiga kita juga udah diajarin nih gimana caranya ngebuat karakter pakai objek-objek yang ada di Fotopi. Terus habis itu di R-Square keempat kita juga dapat ilmu baru dari Galuh gimana caranya ngebuat carousel fit juga. Nah, terus buat R-Square kelima ini siapa nih yang bakal jadi tutor kita, Deo? Nah, buat R-Square kali ini kita bakal diajarin sama Gilang. Yeay! Nah, Gilang tuh bakal ngajarin kita gimana caranya membedah bagian video editing dari company profile yang udah di-share di YouTube Simatika sama di feed Simatika juga. Yang belum nonton, jangan lupa ditonton. Nah, di R-Square kelima kali ini juga kita bakal berbeda pertemuannya. Kalau sebelumnya kita ngedesain, kalau kali ini tuh kita belajar gimana caranya ngedit video. Dan kalau misalkan sebelumnya tools yang dipakai itu Photopi, nah kali ini tuh yang dipakai toolsnya tuh Sony Vegas. Nah selanjutnya langsung aja ke Gilang buat sharing-sharingnya gimana caranya ngedit video. Langsung Gilang. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Masuk. Aman ya? Tadi sedikit tidak stabil. Ternyata jatuh kameranya. Oh my god, sedikit technical difficulty guys. Nah, langsung aja nih. Langsung. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Tadi sedikit ini ya diajarin, sharing-sharing aja lah ya, jangan diajarin. Soalnya juga masih belajar ya kan. Langsung share screen PPT aja kali ya. Ini kita ada PPT dulu buat intro lah. Buat intro dari materi apa namanya? Video editing ini. Gue share ya. Bentar. Udah kelihatan kan ya? Hitam. Kelihatan hitam kan? Oke. Ini kita santai-santai di sini ya. Gua nggak apa-apa kan ya, pakai gua lu. Karena nggak enak. Saya Anda kayak ada jarak. Langsung aja. Pertama-tama, makasih teman-teman semua yang udah mau datang di R-Square. Yang keberapa di? 5 ya? R-Square kelima mengenai video editing ini. Selamat datang. Yoi. Ini disclaimer dulu kalau semua yang dilanturkan oleh gue ini adalah opini. Soalnya kan gue kan nggak punya backingan apa-apa ya dalam video editing dan desain. Hanya pengalaman. Jadi anggaplah cuma opini mas-mas biasa. Jangan dianggap fakta. Jadi where to start? Kita mulai di mana nih kalau mau video editing? Mungkin lu kayak bingung nih, mulai dari mana ya biar gue bisa cepet gitu. Gue udah ini baca bismillah dulu bro. Kita pasti baca bismillah dulu. Jadi marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang pertama, ini ada 4 poin. Yang pertama itu learn the basic. Kedua, shortcut. Ketiga, explore. Dan keempat, advance to the next level. Yuk, keren banget gak sih yang keempat? Gue bangga banget dengan keempat. Kita bahas dulu yang pertama nih ya. Learn the basic. Apa sih basic dari video editing itu? Nah, menurut gue basic dari video editing itu ada 3. Yang pertama, cutting.
mengcut video, bukan yang gini ya. Terus sequence, yaitu menata video dan juga transisi, yaitu transisi antara beberapa video. Selanjutnya yang kedua, shortcut. Pasti mikir ya, apa sih pentingnya shortcut emangnya gitu? Kayak penting banget kah di video editing? Menurut gue sih penting ya, karena misalkan let's say lu dibandingin sama desain, misalkan Photoshop. Photoshop ini di sebelah kiri kan udah ada display ya, display oh yang ini tuh brush, yang ini tuh untuk nge-select, yang ini untuk nge-crop. Tapi kalau di yang kita gunain di Vegas sekarang, itu tuh dia harus nge-right click dulu, terus banyak pilihan, dibaca dulu, jadinya bakal ribet. Jadi seenggaknya kita udah tau lah shortcut yang basic. Ini ada beberapa yang gue tampilin shortcutnya. Yang per X itu solo. Apa sih solo? Group marker ini? Ntar dibahas pas kita di Sony Vegas-nya. Jadi ini beberapa shortcutnya. Lalu yang ketiga, explore. Apa sih explore itu? Just explore. Explore aja Vegas-nya gitu loh. Lu cari-cari nih, ada transisi apa aja sih di Vegas itu, ada efek apa aja sih di Vegas itu. Jadi explore aja Vegas itu. Terus keempat itu ada advance to the next level. Apa nih yang terakhir nih? Nah, setelah lu melakukan hal-hal yang sebelumnya itu, lu coba belajar yang susah-susah. Misalkan lu belajar motion tracking, sebenarnya gampang sih. Tapi kan dilihatnya susah ya. Lu belajar motion tracking, lu cari dari YouTube tuh, how to motion track, terus color correction, terus color grading. Ini kan lebih advance ya, karena ada beberapa teori. Jadinya begitu deh. Jadi kalau direkap ada 4. Pertama, learn the basic. Kedua, shortcut. Ketiga, explore. Dan keempat, itu advance to the next level. Nah, untuk mengakhiri PPT ini, gue ada sedikit kata-kata kalau art takes time. Sebuah karya itu membutuhkan waktu. Jadi, jangan dirush kalau lu bikin karya. Jangan diburu-buruin. Kalau lu merasa cukup, itulah baru cukup. Kalau masih belum cukup, jangan di-publish dah. Karena nanti lu nyesel sendiri kayak, kenapa gue nggak transisinya gini ya? Kenapa gue gini-gini ya? Terima kasih. Itu aja buat ininya. Buat perkenalannya. Kita langsung masuk aja kali ya ke Vegas-nya. Sebentar. Sharekin semua aja kali ya. Nah, tadi kan udah dikasih ini ya, file di Google Drive ya. Kalau kalian yang mau ikutin, bisa download di Google Drive-nya. Kalau kalian gak mau ikutin juga nggak apa-apa. Pertama, kita sembari membuka Vegas, kan. Kita bahas aja dulu dari video-video file-filenya kali ya. Jadi ada yang ketinggalan nih 2, logo Himatika sama logo Win. Yang pertama dari intro ya. Ini nih ada barrel, terus ada B. Mungkin beberapa kalian bingung, apa sih bedanya arrow, barrel? Nah, untuk gampangnya, emang gampang sih, nggak susah amat ngejelasinnya. Jadi arrow itu adalah, anggap aja kamera utama. Sedangkan B-roll itu adalah kamera kedua. Kalau belum ngerti juga, anggaplah arrow itu jalan cerita pertama, sedangkan B-roll itu hanya filler-fillernya. Misalkan arrow nih gue ngomong ke depan kamera ini. Nah, kalau B-rollnya kameranya di situ, atau nggak di kiri gue. Biasanya kan ada di ini ya, di TV-TV itu ada kayak gitu. Atau nggak, misalkan arrow-nya muka gue, B-roll-nya pemandangan sekitar. Nah, itulah. Apa bedanya arrow dan B-roll? Ini gue ada. Wah, bentar. Ignore aja ya guys. Ini gue ada catatan dikit, nggak apa ya. Tapi ada yang kelupaan. Nah, ini file Comprove yang sebelumnya. Kita buka yang baru.
Nah, setelah ini kita udah buka Pegasnya, mulai dari mana? Harus ngapain dulu nih? Pegasnya perlu diapa-apain dulu nggak? Nah, pertama-tama kalau kalian ada suara ketok-ketok kayak gini, kita ke option, terus ke metronom nih. Ini dimatiin dulu. Itu tuh untuk kayak heartbeat gitu biar videonya sinkron, biar enak dilihat ataupun didengar. Terus kita ke setting di sini. Ke setting, dan di setting dulu yang perlu diubah cuman ini doang sebenarnya. Width-nya 1920 sama height-nya 1080. Habis itu motion blur-nya resample-nya disable. Kenapa resample-nya disable? Resample itu seperti motion blur kalau di video game. Jadi dia diotomatisin ngeblur. Jadi kan misalkan lu videonya gerak gini, di videonya itu nggak ngeblur. Tapi kalau dinyalain itu resample-nya itu bakal ngeblur. Jadi bakal jelek kan. Jadi jangan dinyalain. Terus frame rate-nya 60. Udah sih itu aja. Di setting gitu dulu. Terus apply, hit apply. Oke. Udah di apply. Selanjutnya misalkan kalian mempunyai komputer yang memadai, misalkan yang bagus banget. Di preview sini kalian pilih best dan full. Sedangkan kalian punya yang mid range komputernya itu good di daerah good ini. Sedangkan kalau kalian punya komputer atau laptop yang sedikit itu dipilih di antara preview sama draft aja. Ini tuh apa? Ini tuh untuk nge-previewin video yang kalian sedang edit. Jadi di previewnya real time. Misalkan kalian best full, itu videonya bakal bener-bener bagus banget dan komputer Anda akan nge-lag. Jadinya kalau gue sih sukanya preview full ya, soalnya biar nggak nge-lag. Kecuali gue lagi yang precise, lagi ngedit yang kayak pas banget, baru gue di best full. Oke, kita lanjut. Oh iya, lanjut dulu. Kenapa sih kita ngebahas intro Komprof? Nah, kemarin tuh kan udah ada ini ya, pilihan apa di SG Himatika ada pilihan tuh. Jadi ada 2. Yang pertama itu teorema, yang keduanya Komprof. Kalian milihnya Komprof kan? Nah, terus kenapa intro? Karena di intro tuh lumayan banyak efeknya dan juga ada efek yang kemungkinan besar kalian gak lihat. Jadi kita bahas di sini. Kita buka dulu filenya R2. Ini misalkan kalian yang mau download belum download, dimasukin dulu coba. Gue masukin ke drive bentar. R square. Ini gue masukin sini ya. Kalau kalian mau download ada di sini. Nah, pertama kita pakai of course yang intro dulu kan. Yang intro ini kita masukin ke sini, di drag aja buat masukinnya. Terus ini do you want to set your project video setting to match this media? Pilih no aja. Nah, pertama-tama itu ini kita pas-pasin aja sama R-square ya, biar gampangin aja gitu. Kita juga lagi ngebahas R-square ya. Yang pertama tuh di B-roll FST. Yang pertama tuh videonya gini. Ini gue masukin suaranya bentar. Share sama. Ini B-roll yang pertama itu naik gini buat intronya. Terus di awal itu gelap ya. Itu tuh kayak gelap gitu. Cara efek itu adalah gampangnya sebenarnya sih. Ini tuh kita bisa right click di sini untuk nambahin video track.
Terus right click di sini juga bisa buat nambahin audio. Misalkan lu mau nambahin satu audio track, bisa itu. Ada shortcut-nya juga. Oh ya, gue lupa. Gue ada aplikasi yang bisa ngeliatin ini gue keyboard biar kalian bisa ngeliat juga. Nah, biar kalian bisa lihat ini ya. Biar bisa kalian lihat ininya apa. Gede juga. Oke. 25 kali. Kelihatan kan ya? Aman lah. Oke. Pertama itu intronya di sini kalau nggak salah. Di yang kedua ini. Nah, kita mencet S. Tadi S itu untuk nge-cut. Sekiranya kalian belum hafal, shortcut-nya kalian bisa right click dan bisa ini split. Nah, ini kan sedikit ini ya. Apa ya? Ribet gitu nge-right click. Jadi kalau biar gampang diapalin aja shortcut-nya. S, terus ini kita delete, terus taruh depan. Nah, karena kita nggak butuh audionya, ini kan audio cuma suara air mancur ya. Kita bisa misahin nih video sama audionya. Bagaimana? Dengan mencet U. Itu ungroup. Sekiranya kalian mau nyatuin video sama audio, misalkan videonya mau di sini tapi audionya segini. Nah, kalian pilih dua ini, terus mencet G. Apa itu G? Ngegroup. Nah, ini kayak Photoshop aja ya, ada group ungroup gitu. Nah, karena kita nggak butuh ininya, nggak butuh audionya, kita pencet U aja buat nge-ungroup, terus kita delete audionya. Nah, ini pretty basic ya, kalau mau ngasih efek gelap, ini dikasih ini aja. Video track, taruh bawah. Nah, ini ada opacity kan. Apa itu opacity? Ya, keterawangannya. Misalkan opacity 100 itu nggak terawang banget. Kalau turun itu makin ya, makin terawang. Jadi misalkan ini ke 75 lah. Nah, misalkan kalian mau precise banget nih opacity-nya nih. Kan kalau gini kan agak susah ya. Mau ke 45, ya lewat. Kalian bisa ngeklik sebelum ngeklik kontrol. Sebelum ngeklik kontrol, dipencet mouse 1, itu dia bakal opacity-nya 1/1 gitu, 1%, biar kalian bisa lebih precise dalam video editingnya. Misalkan 75. Terus ini Ctrl Shift Q itu untuk nge-add video track yang baru. Nah, terus kita masukin tadi filenya ke close ya. Nah, dari itu. Comprove. Ini file comprove yang beneran. Ini buat R square. Nah, kita masukin logo Win sama Himatikanya. Terus kita lebarin. Nah, ini kan gede banget ya. Kayak nggak mungkin segini dong di videonya gitu. Gede banget atas sampai bawah mentok. How caranya untuk ngecilin? Dipencet yang kotak-kotak ini nih. Yang gambarnya kayak gini. Kayak orang mau foto gini-gini. Dipencet, ini pan and crop namanya. Apa itu pan and crop? Untuk nge-crop gambar dan juga nge-pan-nya di sekitar videonya. Nah, ini kan bisa dilihat fotonya tuh 1:1 ya, foto logonya. Misalkan lu ke kanan kiriin, wah kepotong nih gitu. Gimana caranya biar nggak kepotong? Kita right click, di restore dulu aja biar tengah, terus di right click, terus match output. Nah, jadi itu
disamain resolusinya di pen and crop ini sama resolusi di videonya, yaitu 16:9. Terus kita kecilin aja. Misalkan segini. Terus logo win-nya misalkan gini, terus kita taruh di sini. Nah, kita udah kayak gini videonya. Ini sedikit nge-lag emang ini ya, di maklumin. Emang nge-lag previewnya. Nah, udah kan nih, udah muncul. Nah, kalau muncul cuman patah gini kan jelek ya pasti ya. Nah, kita pindah ke tab transition. Nah, di sini nih ada banyak transisi nih. Ada blind, cascade, fly-in, shuffle, barn door, banyak banget. Gue tuh biasanya suka make yang mana ya? Nih, gradient wipe. Gradient wipe tuh ada banyak banget yang keren-keren. Misalkan paint, ini kayak percikan lukisan, soft noise, kebakar, turbulent juga kayak kebakar. New Balance kayak bunga-bunga gitu. Ini ada puzzle, jadi bagus-bagus transisinya kalau personally ya. Terus gimana caranya masukin transisi ini? Caranya yaitu adalah di ujung kiri ini, ya kan? Ada, kalian bisa taruh mouse kalian di sini dan bisa ditekan terus di drag. Nah, ini tuh fade in, itu adalah dia tuh mulai masuk nih, ya kan? Beda sama Himatika patah, sedangkan logo win-nya itu perlahan-lahan, ya kan? Nah, kita drag juga. Misalkan mau berapa sih? 15 detik lah ya. Enak, yang bulat-bulat tuh enak. Nah, terus kalau mau kita masukin transisi, misalkan soft noise, terus juga soft noise. Nah, kalau udah, bisa dilihat bakalan kayak gini videonya. Nah, udah enak kan lihatnya kan transisinya. Udah enak. Nah, terus jangan lupa di add fade out-nya, kan tadi fade in ya. Di add fade out-nya. Soalnya ini tuh masih patah. Kita taruh 15 lagi. Taruh 15 lagi. Kita taruh soft noise. Kita taruh soft noise biar ada fade out-nya. Perlahan hilang. Wah, ini ramai banget ya di kiri. Terus, nah, tadi kan ada beberapa ini ya. Aduh, kelihatan deh. Nih ada Z mute. Mute itu buat apa? Untuk nge-mute satu timeline gitu kan. Ini kan ada timeline 1 nih, isinya itu logo Win, timeline 2 isinya logo Hima, timeline 3 isinya solid color. Jangan kita pencet Z, dia itu bakal di-mute dulu, dibungkamkan lah ya. Dibungkamkan. Nah, ini dibungkamin. Coba kita lihat video barrel-nya. Nah, itu kan kelihatannya gerak-gerak kanan kiri atas bawah belakang ya. Nah, caranya gimana sih biar nggak gerak-gerak gitu? Nah. Ini FYI gue juga baru belajar pas bikin komprok ya. Yaitu adalah, mari kita cari, gue sedikit lupa. Video stabilization. Apa itu video stabilization? Jadi misalkan kalian ngerekam nih ya, ngerekam gini terus gerak-gerak. Nah, itu lu bisa stabilin videonya dengan cara yang simple. Kecuali lu sangat amat gini-gini ya baru nggak bisa. Aneh juga kalau lu ngerekamnya gitu. Nah, caranya gimana? Karena gue masih baru tahu juga ini gue masih basic aja, jadi di stabilize dulu. Nah, itu bakal take time karena ngestabilin
suatu video itu nggak cepet ya, terlalu di cancel dulu. Kita pendekin dulu biar cepet stabilisasinya. Nah, stabilin makin pendek pasti makin cepet kan menstabilin videonya. Kita tunggu dulu selama 15 detik. By the way, ini sampai jam berapa ya? Gue kurang tahu. Kak Afemi sama Kak Ndeo, sampai jam berapa, Kak? Kak. Biasanya sih kita sampai jam 9 nggak sih, Lang? Cuma kalau misalkan ini sampai selesai aja, nanti biasanya kan kita nanya dulu tuh ke audiensnya, apa namanya, mau lanjut apa enggak tutorialnya. Biasanya sampai jam 9-an. Oke. Oke. Soalnya sedikit banyak sih intronya ini. Nah, ini kan udah ini ya, apa namanya, udah distabilin nih. Nah, terus ada nih, ada smoothing. Smoothing itu apa? Mau sesemut apa video lu tuh jadinya. Misalkan lu gini-gini, kalau smoothnya 2 bakal lebih sedikit gitu. Smoothnya 5 lebih stabil lagi. Tapi jangan lu langsung gua mau stabil 10. Kenapa? Coba kita ke 10-in. Nah, kalau di ke 10-in itu aneh jadinya kan. Dan juga tadi lihat nih, tuh. Ini ada yang kekat malahan bawahnya. Jadi jangan dipas-pasin aja stabilization-nya. Kan kita ngambil 3 lah. Ngambil 3. Apakah udah enough? Nah, itu masih too much, masih jelek gitu. Kayak patah. Kita ngambil 1,5 coba. Masih patah lagi. Udah 1. Kita ngambil berapa ya? 0,5. Kita ambil 0,5 aja. Nah, setelah kalian stabilisasin, jangan kalian di apa ya? Dipanjangin lagi nih videonya. Why? Karena kalau kita panjangin lagi videonya, stabilisasi ini bakal hilang. Kenapa? Karena itu dia cuma ngestabilin sampai sini. Kalau kalian panjangin lagi ke sini, ini tuh belum distabilin, jadinya bakal hilang. Jadi ya udah, kalau udah fix baru distabilin. Jadi kita udah sampai mana videonya? Kita udah sampai di sini. Ngestabilin video. Ini belum di-unmute. Ngestabilin video. Terus ininya muncul. Terus hilang, terus turun. Begitu deh. Nah, itu untuk intronya. Nah, terus kita ini patah-patah aja ya. Nggak langsung bikin komprovnya. Misalkan, soalnya kan ada banyak ini. Ada banyak komponen. Jadi kita per scene aja kali ya. Takutnya ntar nggak keburu atau apa. Terus masuk ke intronya si Bima, Ketua Hima. Nah, ini ada Bima intro ya kan. Intronya Bima gimana nih? Kayak gini. Lagi-lagi karena audionya nggak diperluin, dipencet U aja terus di delete ininya. Nah, intronya Bima sebenarnya nggak banyak sih. Cuman kita ada efek kedip gitu, efek nyala. Jadi kita di sini ada file, ada 4 kan ya, ada intro itu untuk intro komprovnya, ada BPH itu perkenalan di BPH-nya, terus ada desain, ada download.
Lu download ini itu isinya lagu dan juga apa ya, stok gitu, stok yang ada di internet. Misalkan kalian mau ini ya, video audio sparkling, nah itu cari aja di internet, di Google, di YouTube banyak. Nah kita ke desain. Nah di sini nih ada desainnya, ada namanya api, namanya bendung, nama Bima. Nah nama Bima kita masukin ke sini, kita drag aja. Nah di sini juga berlaku nih yang namanya apa ya? Yang namanya layer. Nah misalkan di sini di timeline 3 itu di atasnya timeline 4. Berarti di videonya timeline 3 itu di atas, sedangkan timeline 4 di bawahnya dia. Makanya di sini tuh nggak kelihatan namanya Bima nih, kan? Kecuali kita puter ini tamunya, baru kelihatan. Terus kita pengen copy, jangan lupa match output. Terus ditaruh aja nih. Misalkan kalian mau naruhnya di sini, ya kan? Nah, terus di situ tuh ada efek kedip gitu kan? Ada kayak nyala kalau nggak salah. Bagaimana cara mendapatkan efek itu? Di cut aja. Jadi di sini nih kita ada, misalkan mau kedipnya, gue dari kemana sih makanya 235. Jadi pertamanya 2 detik, 2 detik ke cut, terus 3, 2 detik ke cut, terus 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 detik ke cut. Jadi gini. Nah, ini gini efek nyalanya. Nah, jadi kan lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih ada animasinya gitu, kayak wah keren banget kedip. Nah terus di sini juga bisa kalian lihat nih, gue mute aja, di solo aja. Nah gue juga kadang lupa solo itu apa. Solo itu X di solo aja. Nah solo itu apa sih? Kan ada X mute, ada nih, dilihat di kiri kalian ada mute, ada solo ya. Mute itu jadi udah jelasin di bungkam, solo itu dia sendiri. Misalkan kalian mau nge-soloin di mana ini, kalian bisa dipencet solo aja. Dengan gitu, cuman timeline 4 doang yang kelihatan, sisanya ke mute. Jadi kalian nggak usah nge-hide semuanya gitu, nge-hide 1 sampai 50. Kalian zat mute. Nggak usah, kalian disoloin aja tuh 51. Sisanya bakal ke mute sendiri. Nah, kalau kalian mau cuma 51 sama 52, misalkan cuma timeline 4 sama timeline 3 yang kelihatan, itu kalian solo dua-duanya. Nah, itu. Nah, dilihat dari video Bima kan masih ini ya, masih gemeter tuh. Karena kan kemarin nggak pakai gimbal, jadinya gemeter. Kalian pakai lagi nih video stabilization kalau mau. Nah, terus di stabilizing. Coba kita segini aja ya, biar gercep juga. Terus di stabilizing yang basic-basic aja. Kalau yang profesional sama expert, gue sendiri belum ngerti sih, karena baru belajar juga kemarin ini pas ngestabilin video. Kita sabar menunggu. Kira-kira ada berapa orang sih kita? Gue kan mencet escape hilang. Nah, wah, 19 orang guys. Jeder, udah stabil. Nah, kita lihat nih, udah pas belum kestabilannya itu? No, ada kayak nge-shake gini kan? Kenapa itu kelebihan kestabilannya? Nah, dia kecilin lagi aja. Kan, 0,2 deh. Masih nge-shake.
kita tambahin lagi 0,3. Jadi dicari aja kayak middle ground-nya itu loh. Di middle ground di mana dia nggak jadi cacat videonya dan juga nggak terlalu nge-shake. Seenggaknya better lah daripada video originalnya. Begitu video stabilization. Nah, kalau di part 5 kita udah, nah ini 0,3 malah kelebihan. 0,2 aja. Terus ini nyala. Nah, terus jangan lupa efek matinya ntar dikasih juga. Jangan sampai matinya itu kayak gini doang. Kecuali kalian mau emang semuanya mau transisi ya. Misalkan ini scene 2 kan. Nah, mau transisi ke scene 3 dengan ininya tuh kekat gitu, kekat dua-duanya nggak apa-apa. Nah, udah Bima selesai, kita ke bagian rapi. Nah, ini nih keren nih. Kalian lihat kan, bagian rapi tuh kayak, ih, kok namanya bisa ngikutin rapinya gitu. Ini di api intro. Ini kita singkirkan, kita grup aja biar gampang. Kita pencet semuanya. Kita pencet G. Terus kita drag. Nah, ini M. Tadi ada M, itu adalah marker. Apa itu marker? Itu untuk nge-mark. Kayak di stabiloin set di sini itu apa. Nah, bisa dilihat ini marker. Misalkan di sini. Gue pencet mouse gue di sini. Gue pencet M. Ada tulisan 1 gitu kan, dan bendera di atasnya ini untuk nge-mark. Teritori ini tuh apa maksudnya. Kita labelin. Di sini bisa taruh intro. Terus pencet M lagi. Ini scene 5. Nah, terus kita ke intronya si Api. Kita taruh M aja. Ini kita pasin dulu. Pas dia mulai jalan. Cukup banyak ya di kirinya ya. Nah, kita taruh M. Api intro. Mesin api deh. Mesin api. Ya. Nah, karena nggak perlu kita mencet U, terus kita lihat aja audio. Gua sebenarnya agak berpikir. Kalau nge-lag don't worry ya, emang gitu. Dan juga, oh ya jangan lupa, karena kita menggunakan barang ilegal, nggak menutup kemungkinan kalau bakal nge-crash tiba-tiba. Jangan lupa di save. Kita save di dokumen aja deh. R-square. Jangan lupa di save terus. Soalnya kadang suka nge-crash gue juga mengalaminya kok. Nah, kalau kalian emang komputernya nggak kuat, jangan dipaksain full. Gue aja nge-crash kalau full. Makanya gue previewnya. Ini udah cukup bagus padahal kan preview gini. Nah, kita ambil di bagian sini ya. Sini. Nah, sekarang kita mau apa nih? Namanya nih. Bentar nih, banyak banget kiri. Nah, di sini adalah namanya motion tracking. Tapi itu motion tracking. Motion tracking itu dia misalkan lihat nih, kalau lihat kamera gue, ini kan ada tangan gue. Nah, misalkan gue motion track di sini, dan gue taruh label di sini nih, label. Kalau gue gerakin ke sini, dia bakal ngikutin di motion track gitu. Motion dari tangan gue, gerakan tangan gue di track, motion track di track gitu. Jadi kita motion track ininya. Nah, loh, apa ini? Kok nggak ada UI apa-apa? Caranya yaitu adalah di sini ada motion tracking. Nah, ini dia. Nah, ini kita udah mulai apa ya, intermediate mungkin ya. Udah beginner lagi kalau motion tracking. Semoga ini dah. Semoga masuk ya.
bukan ngeremehin kalian, tapi cuma you maksudnya gitulah. Takutnya terlalu yang pemula takut kaget. Tapi gampang kok, sumpah gampang. Gimana cara motion tracking? Pertama, nggak harus dari awal. Nggak harus dari awal lu mulai motion trackingnya. Lu cari di frame keberapa tangan bagian itu yang pengen lu track. Misalkan ya, kan di sini nih, gue gerak sini, terus di satu scene gue gini. Nah di tracknya pas gue gini, karena ini paling gede. Nah kalau kita lihat di API, nih ini kan masih kecil ya, jadi lu bakal susah nih nge-tracknya di sini. Nah lu ini aja, lu cari scene di mana ini paling gede. Gue kemarin nge-tracknya tuh name tag dia. Nah misalkan di sini paling gede nih ya. Nah kita drag ininya nih, square-nya di sini. Kita drag, terus kita drag. Nah, jadi kan udah ini. Tapi nggak harus pas sih. Misalkan lu segini juga nggak apa-apa. Yang penting jangan kekecilan aja. Gini. Nah, terus di tab motion tracking ini, di bawahnya ada track backward, track one frame back, track both direction, track one frame forward, track forward, sama motion track transfer. Nah, di sini tuh kita nanti bakal milih yang both direction. Jadi di dua arah itu bakal di track ke sebelum frame ini sampai akhir dan juga setelah frame ini sampai akhir. Terus di sini ada precision. Precisionnya akurat aja. Nah, ini ada beberapa mode location, rotation, and location. Nah, apa nih? Kayaknya lumayan self-explanatory ya. Soalnya kan kalau location itu lokasi doang, rotation dan rotasi dari objek itu juga, misalkan objek kayak gini, terus gini, dia tuh bakal ke-track. Kalau location doang, objek gini-gini, itu nggak bakal ke-track muter gitu. Scale itu besar kecilnya, shape itu bentuknya, perspektif itu apa ya? 3 dimensi kali ya, bisa dibilang perspektif itu. Palingan perspektif orang 3 dimensi gitu ya. Nah kalau gue sih location aja. Terus di track both direction. Terus di mana? Tracking. Nah, dia baru ke tracknya di sini nih. Sebelumnya dia nggak ke track. Kemungkinan karena ininya tuh kegedean. Jadi frame mana ya? Coba dipasin aja. Sekiranya masalah gini. Track lagi. Jadi emang nggak mau, ini track outside juga. Track kanan kiri. Bodoh ke bawah sini. Di undo. Ya udah misalkan glowy hilang. Nah, ini ada region. Apa sih region ini? Maksudnya apa kok ada region? Ini tuh maksudnya buat apa ya? Timeline 4. Jadi motion tracking ini lagi ngomongin tentang timeline 4. Misalkan kalian ada motion tracking di timeline 3, ini bakal region 3 gitu. Jadi jangan salah milih. Setelah kalian udah milih-milih di sini, tapi taunya salah region, itu bakal di trackingnya yang di timeline 3, bukan di timeline 4. Bentar nih ya, coba ini, terus akurat, location, track outside, ke kiri. Nah, udah kan tukang ketrackan namanya. Terus apa? Terus gimana cara kita mindahin
mindahin apa namanya, udah ke track, mindahin ke suatu foto. Itu adalah dengan dimasukin dulu ya fotonya, of course. Ini dulu fotonya, setelah dimasukin, kalian ini buka lagi motion trackingnya. Terus di sini kan dia ada yang terakhir ya, motion track transfer. Kalian tekan ininya, kalian drag ke timeline apa yang kalian pengen motion track. Di sini add picture and picture effect. Terus kalian ini aja di sininya. Nah, kita lihat. Nah, itu udah kan? Udah nempel namanya ke badannya api. Terus biar efeknya lebih mantap, ini di pastinya dia hilang aja. Bisa nggak ya? Nggak bisa. Ya udah gini aja. Nah, terus bisa dikasih transisi nih, misalnya lu mau transisi apa paint splinter gitu. Jadi pas mulanya dia tuh ada paint splinter tanpa menghilangkan efek ininya, efek trackingnya. Begini deh, mantap kan? Cukup mudah kan sebenarnya kan? Nggak terlalu sulit motion tracking itu, tapi efeknya itu kelihatan banget. Kayak, wah anjir kok bisa nempel gitu. Mungkin sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Udah mau jam 9, oh my god. Padahal masih ada dikit lagi sih. Iya dikit lagi sih sebenarnya. Sebelumnya ada ini nggak? Ada pertanyaan dulu dari kawan-kawan? Apa mungkin gue terlalu cepat? Apa gimana? Atau kalian mau minuman ini? Kopi. Nah iya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung aja. Kalau misalkan nggak mau on mic juga bisa langsung di chat box aja. Iya tuh bener tuh, misalkan kalian introvert kan ya, aku malu berbicara di depan 20 orang. Di chat aja nggak apa-apa. Iya di chat aja nggak apa-apa, bisa. Santai. Kita ini santai ya guys ya. Lu aja ngomongin gue, lu kan jadi kalem aja guys. Gue penasaran Dilang, apa nih? Lu tuh pertama banget belajar video editing tuh udah langsung ke Sony Vegas gitu? Apa sebelumnya pakai aplikasi lain dulu gitu? Wah, awalnya gue kan gak punya laptop ya. Oh ya. Gue tuh di HP video editingnya bro, ada yang namanya itu. Ini gue masih rekomen sih, kalau kalian yang mau ngedit SG apa gitu kan, repot juga ya pakai Vegas ya, harus buka komputer. Iya. Sama kayak namanya Video Show. Sama kalau yang laptopnya ini tuh agak berat nggak sih Lang? Ini termasuknya Vegas apa enggak? Lumayan berat sih. Kalau kalian mau yang enteng-enteng kayaknya Filmora ada. Filmora ada kan. Iya, Filmora. Ini gue dulu pakai ini Video Show. Ini di HP? Ini yang di HP? Di HP ya. Lumayan bagus. Nah terus pas pertama gue video editing, itu gue ngedit suatu video, mana ya? Dan jadinya jelek. Karena kenapa? Gue tuh langsung loncat ke color grading, langsung motion tracking gitu. Oh, kayak yang udah ininya ya, yang udah susah-susahnya itu kan ya? Iya udah intermediate. Iya. Gue nggak intro dulu. Nih, ini gue ngedit ada yang 2 dislike atas ya. Saking jeleknya di dislike. Jahat banget orangnya. Like atasnya 3, dislike-nya 2 dong. Coba gue kok bisa-bisanya di dislike tuh. Amin kan, ya maaf atuh gitu kan. Nih gue bisa trackingnya nggak rapih kan. Oh ini game gitu ya? Terus lo edit gitu. Ini gue kalau grading apa nih, gue nggak tahu nih warna apa. Gue sedikit buta warna, pokoknya gue warnain dah. Terus gue tracking di sini. Gitu. Ide banget ya. Gue langsung belajar color gradingnya. 2 dislike gue, bisa-bisa. Kayak ya udah sih maaf jelek gitu loh. Gak apa-apa lah, sekarang kan udah lebih berkembang. Kan kata lo tadi, art takes time ya? Ini. Masih gue inget nih Lang.
Quote dari Gilang ya kan. Ini gak ada pertanyaan nih kalau atau enggak gini gimana? Ini Ayu. Mau lanjut Ayu lagi tuh, nggak? Ayu mau nanya. Keren banget lu yuk. Lu kayak udah mau jadi ya video editor ya. Yuk. Mau jadi YouTuber kayaknya Ayu, jadi mau belajar video editing. Gimana Kak Ayu? Kak Amal. Ayo Amal, ditungguin Amal. Lupa. Tolong lama kalau namanya. Oh. Kalau itu ada di Kalau belakang. namanya. Oh. Oh. Berarti. Gitu ya. Jadi namanya ada di belakang kepalanya. Wah, itu udah intermediate ke atas. Tapi kita pakai juga yang namanya motion tracking juga nih. Apa yang namanya? Gue sedikit lupa juga. Bentar. Itu gue kebayang kayak lu seleksi dulu gitu ya si Ayunya. Terus lu taruh belakang Ayu gitu bukan sih? Atau enggak gitu caranya? Beda. Iya, di seleksi ntar juga di kayak pakai AI dia buat nge-tracking juga. Ini ada namanya bezier masking nih. Oh. Jadi di bezier masking ini, misalkan kita milih yang default nih ya. Ini kan ada motion tracking. Kita copy dulu videonya. Kita lihat motion trackingnya. Misalkan mau di belakang kepalanya ya. Kayak pakai konsep apa ya? Konsep Photoshop aja. Jadi ya layer namanya tuh di belakang. Jadi ada 3 nih kalau di sini berarti. Pertama base-nya yang biasanya, terus namanya, terus yang palanya doang. Nah, tapi pasti bingung kan? Nah, cara ngambil yang palanya doang gimana nih? Ada yang namanya bezier masking. Jadi kita ambil nih pala dia nih. Masnya misalkan apa ya? Nah, lu ambil nih pala dia. Waduh. Ini curve. Nah, ini ngambilnya curve aja terus edit mode di mana ya? Gue lupa deh. Oh, gue salah mencet, bro. Ini gini aja. Jadi intronya terus sini dimatiin. Dimatiin yang bawah. Nah, kita ngedit yang bawah nih, ya kan? Kita edit yang curve, yang curve ya bener yang curve. Apa itu yang curve? Kayak gitu jadi kayak kita ngepinpoint gitu, pinpoint palanya. Nih misalkan apa ya kalau di Photoshop itu apa ya? Gue lupa dah. Jadi di pinpoint gitu nih, misalkan kita ngambil ini, terus pala sininya, sini, misalkan ya. Ini nggak apa-apa ya, nggak rapi. Iya. Nah ini kan udah tampil Sengaja ya. kebayang. Ya, sengaja kebayang. Lalu gitu nih, iya bener banget yuk. Terus ini kan udah keambil ya. Terus di motion tracking, kita naruh lagi motion trackingnya. Motion tracking mana nih? Di bawah tadi ya. Mana bro motion tracking? HIJKLM motion tracker. Taruh lagi motion trackernya. Terus kita buka sininya. Nanti bakal ada yang namanya bezier 1:1 nih. Bezier 1:1 itu yang tadi kita udah giniin gitu loh. Terus presisinya akurat aja. Nah, kalian memilih apa nih, lokasinya doang, apa rotationnya, apa perspektif. Nah, FYI, ini nggak work 100% of the time, karena kan tergantung videonya ya, gitu loh. Jadinya kalian coba-coba aja, jangan kalian mau yang rotationnya. Both direction, berhasil nih, coba kita lihat.
Oh my god, jadi nge-lag. Sebagus. Kita lihat motion trackingnya. Nah, ini bisa dilihat ya, motion trackingnya agak kemana-mana tuh, naik ke atas gitu. Ini apa artinya? Artinya nggak work nih ininya. Apa namanya? Nggak work. Jadinya nggak bisa. Soalnya ada AI-nya nggak cukup apa ya? Nggak bisa nge-track palanya si Rapi nih. Nggak tahu kegedean apa gimana. Ya gitu guys. Kalau mau misalkan kalau deket nih ya. Kalau deket misalkan gini nih. Pasti lebih gampang karena bisa apa AI-nya itu bisa ngedeteksi gua. Karena kan pala gua nih beda sama background-nya ya. Ya kan? Pala gua nih warna apa, background-nya warna apa. Jadi lebih mudah. Sedangkan kalau si Api ini belakangnya kan berwarna-warni. Jadinya lebih susah di trackingnya oleh AI-nya. Gitu. Ini caranya Jadi, gitu sih. jadi nggak kedeteksi gitu ya waktu dia geraknya. Iya, karena terlalu jauh ya, kecil tuh palanya. Dan juga ini warnanya warna-warni. Gitu kalau mau nge-track belakang. Itu udah middle ke atas sih. Tapi idenya bagus. Idenya bagus. Keren kayak gitu kan. Orang bakal jadi kayak... Jadi kayak penasaran gitu ya. Benar. Ini gimana ya caranya? Nggak kebayang. Begitu guys. Namanya bezier masking sama motion tracker. Jadi ada 2 video efek berkolaborasi. Begitu. Sama sekalian deh lah, gue mau nanya-nanya nih. Apa nih? Kan ini kita lagi ngebahas tentang video komprov. Terus kira-kira apa sih kesulitan kayak kendalanya gitu selama ngedit video komprov ini? Karena yang gue tahu kendalanya emang lumayan banyak kan. Wah. Banyak sekali. Wah. Kendala. Ngedit video komprov. Apa ya kendalanya ya? Sebenarnya agak ini juga sih. Ini kan banyak ya. Kayak partnya banyak gitu. Ada Bener-bener. BPH. Ya. Ada beberapa departemen. Pasti males dong. Pasti itu sih Baik pasti banget. Kira-kira hampir 80 nggak sih? Apa 70 ya? 70-an kan? videonya. Ini apa namanya? Orang-orangnya. Oh iya. Kita lihat Manukatara coba. Iya. Iya ada banyak jadinya kayak untungnya kemarin banyak yang bantu kan, ada si Bang Gibran sama Wisnu, jadinya lebih memudahkan lah ya gitu. Iya. Kalau mau lihat file komprov langsungnya nih ada di sini nih, lumayan berantakan. Ada Bu Inanya. Iya. Kenapa ada Bu Ina di situ lang? Dan juga memorinya sih, soalnya cukup makan memori 15 giga. Nah, karena banyak banget, of course pas gue buka filenya itu bakal loadingnya lama banget. Jadi awalnya gue udah semangat, udah mati lagi anjir. Pas kebuka lama amat anjing loadingnya. Udah males duluan jadinya. Dan itu gak cuma kendala pas ngeditnya doang, pas ini juga kan, pas pas lagi tag videonya juga. Karena gue sempat buka G Drive itu tuh kayak banyak banget lu tag lu sama Gibran ya nge-tag berapa kali. Kayak orang-orang kan ngomongnya berulang-ulang kali, ada yang salah. Nah bahkan mungkin sekalian lanjut nggak sih? Ini kita lanjut aja bagaimana? Boleh. Lanjut aja kali ya. Nah ini kan ada random shot. Nah kendala juga kemarin nih ya. Jadi pas gue nge-shoot sekre, itu pertama ya shoot pertama itu kan gerak-gerak, jadi gerak-gerak gini-gini ya. Terus gue kayak, bang, retake bang, lebih distabilin lagi gitu. Karena kalau gini-gini cukup susah distabilinnya. Udah tuh udah di-tag kan. Terus karena memori penuh, gue ngedelete video. Kedelete tekan kedua, yang ada cuma 1. Gue jadi, nih, adanya yang ini. Itu kan kanan kiri kan. Iya. Nah ini juga kendala sih. Apalagi nggak mungkin dong gue nelpon Sekum 12, Bendum 12 kita retake ulang ke UIN. Kan kasihan juga ya. Iya, lagi pandemi, panas. Panas, jadi gue kayak, ini anggap aja sebagai creative challenge. Gimana gue cara ngelewatin rintangan ini nih, ya kan? Kebetulan kemarin gue ada ide, yaitu gimana kalau kita nge-zoom tapi foto-foto gitu kayak tek 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 tek
gitu kan. Jadi ya kalau orang bilang loh ini nggak rapih gitu, kenapa nggak lurus? Ya emang konsepnya nggak lurus ya, ngeles. Iya begitu. Nah di sekretnya. Dan juga misalkan kalian yang gue bilang tadi ya, misalkan kalian nyari efek apa gitu loh, mau nyari sound effect sparkling lu cari aja sparkling sound effect itu. Nanti ini banyak sound effect-nya. Misalkan kalian mau, bahkan ini nggak bakal kita bahas sih, tapi something aja buat kalian. Misalkan kalian mau ada transisi, kan nggak mungkin semua transisi ada di Vegas ya. Misalkan kalian mau transisi apa ya? Transition kebakar mungkin. Nah, cari aja burning transition green screen. Nah, ini ada lagi ntar namanya itu nih, burn smoke. Iya, dicari aja di internet banyak kok. Oh, kalau misalkan kayak gini berarti tinggal lu install gitu ya? Tinggal diinstal. Di download. Jadi Oh, kita di-download. pakai video buat ininya, buat transisinya gitu. Oh, Nah, nanti kayak ditaruh di bagian video itu ya? Kayak video iya, track itu yang iya di bawah-bawah betul. itu. Betul. Nah, terus ntar inian kita pakai namanya chroma key. Chroma key itu apa? Chroma key itu kayak misalkan gue nih, belakangnya hitam kan. Ini hitamnya bisa dihilangin terus belakangnya bisa kayak angkasa. Itu pakai chroma key. Karena gue hitam, chroma key-nya hitam ntar kayak green screen gitulah ya. Begitu guys. Kita kasih waktu sampai kapan ya? 21.30 kali ya? Apa 22 aja? Kalau 22 gue ngebahas sekre. Kalau nggak sampai 22 nggak usah dibahas. Gimana? Enaknya gimana teman-teman? Misalnya kalian, tapi ini libur juga kan? Apa kita sampai jam 12 kali ya? BTW sampai 2 Subuh sampai sebulan. Sampai 21.30 aja boleh. 21.30 aja ya? Ya. Oke. Kirain sampai, gue kalau sampai jam 12 bisa nih, masih semangat. Makanya gue minum kopi nih. Biar gue nggak ketiduran. Jadi di sini mak cuman efek-efek kamera doang ya. Gue lanjut ya ke Malian. Iya, lanjut aja. Nah, ini kan udah ya intronya sampai sekre. Nah, terus ada ini tuh something yang kalian pasti kayak, gitu. Nah, kalau dilihat dari file Comprov, lihat BPH, ini tuh yang A-roll itu nggak satu video nih. A-roll Bima kayak gini, ya kan? Sedangkan A-roll tapi gini. Kenapa? Karena kemarin tuh jaketnya cuma satu. Iya, jaketnya cuma satu. Ada jaket Lukman dipakai rapi, sobek. Memang benar. Jadi kayak ya udahlah, gue kayak oh ya udah lu ini aja satu-satu. Jadi itu konsep awalnya maunya tadi berdua gitu, satu frame gitu, Bima sama Raffinya. Iya, tapi karena jaketnya cuma satu, gue bilang ya udah kalian Ngide. satu-satu, ntar gue satuin di post editing. Nah, bisa di post editing. Oh gitu, gue juga baru tahu. Sumpah. Waktu itu kayak, ya udahlah, di post editing aja nggak apa-apa. Kan nggak mungkin dipaksain ya, gimana lagi gitu, udah sore waktu itu sudah mau hujan. Jadi ya udahlah. Nah, mungkin caranya gimana? Gue bahas caranya aja. Simple, very very simple. Sangat simple sekali. Jadi kalian tiba nih dua video track ini. Yang satu atas yang di bawah. Nah terus, ini kan rapi situ Bima sini ya. Nah pas kalian ngetek itu jangan sampai gerak. Yang pertama jangan sampai gerak dan juga exposure-nya jangan sampai keganti. Karena kalau exposure keganti itu walaupun sama, tapi yang kanan hitam yang kiri putih itu kan bakal kelihatan beda. Gitu. Jadi exposure-nya jangan keubah. Nah tadi kan ini ya kita udah ngebahas caranya giniin ngekecilin gitu. Nah cara yang cut gimana nih sekarang nih? Kalau kalian lihat di video event effects ini di bawah ada yang namanya masking, ya kan? Masking itu dia kalau di
Photoshop juga ada ya Kak? Masking ya kan? Iya, ada. Nah, iya di masking aja misalkan masking segini nih. Si rapi segini. Ih, kayak sulap. Gue norak banget deh kalau misalnya kayak gini. Rapinya jadi ada ya kan? Bisa Keren deh. banget. Bisa deh. Keren banget kan, jadi gue kayak alhamdulillah pas post editingnya exposure nggak ganti, gue jadi kayak oke, aman gitu kan. Iya. Soalnya belajar dari pengalaman teorema teaser kemarin itu kan gue juga ikut berpartisipasi motonya sama ngeditnya. Nah, motonya kemarin tuh pakai HP. Kalau HP itu ganti-ganti exposure-nya. Waduh, gue pusing anjir. Aduh, anjir exposure-nya ganti-ganti. Jadi kelihatan gitu ngeditnya. Jadi FYI, teorema itu per frame benar-benar per frame gue iniin. Ganti exposure. Kalau iya, gue ganti exposure-nya. Jadi kayak bener-bener ulang. Berapa foto itu, mohon maaf. Ratusan anjir. Berarti lebih PR dibandingin Iya. Enggak sih, maksudnya kayak Kompra lebih PR, tapi itu lumayan PR juga. Soalnya itu simple, tapi banyak. Iya benar-benar. Tapi ngaruh banget gitu ya, kayak hasil videonya gitu, ngaruh ke hasil videonya kan. Kalau misalkan hasil exposure kelihatan beda. Iya, makanya gue kayak, anjir. Yang gue bilang tadi kan, kalau gue tuh, apa ya, gue ngeklaim diri gue nih ya, gue ngeklaim diri gue kan seorang perfeksionis ya. Jadi gue kayak, gak mungkin gue nguploadnya kayak gini, sumpah gak mungkin. Ya udah gue edit. Terus gue mikir gimana caranya, ya udahlah, gue edit aja satu-satu. Satu gue edit dah. Nah, di sini nih, ini sebenarnya kelihatan sih. Ya. Misalkan kita edit segini nih. Nah, itu kelihatan kan? Di sininya nih. Untungnya ini cuma ada 4 video doang kan. Jadi di exposure diganti masih ini. Masih doable gitu. Iya. Ini diganti aja. Misalkan diterangin lagi biar pas. Kemarin tuh gue taruhnya nih di bagian sini. Kenapa? Karena bakal ke hide gitu nih. Misalkan di sini ya. Di sini kan kelihatan di ulunya. Dan kalau kita yang tadi gini segini, itu kan lebih nggak kelihatan kan. Palingan kelihatannya di bawah sini nih. Kelihatan, apa namanya, kelihatan keganti gitu. Tapi orang juga bakal mikir, oh ini shadow dari N-nya tuh kan. Jadi ya udah. Iya. Ya udah gini dah. Nah, mantap kan. Sebelah-sebelahan mereka. Gitu dah kalau di sininya. Nah, terus kalau kalian ngedit video real life gini, jangan lupa tadi tuh diganti ininya, exposure-nya. Soalnya ini ya dilihatnya abu-abu banget nggak sih? Ini nggak sih, tapi yang ini nih kayak abu-abu banget gitu. Nah, jangan lupa diganti juga di color correct biar dia lebih berwarna gitu. Tapi kalau correctnya nggak segini juga sih. Ini kuning banget. Mana tadi? Dihapus saja. Dihapus. Waduh. Nah, kita save. Kita reopen Vegas ya, sedikit error. Untung udah di save. Iya kan? Serem banget. Nah, ini balada menggunakan ini aplikasi bajakan. Sebenarnya ini sih Vegas emang kadang nggak stabil ya. Iya, emang banyak orang yang kopen nggak stabil. Udah nggak stabil ditambah kita bajakan. Ya udah. makin ya. Jadinya ya lupa di save terus aja. Nah, ini kan kayak abu-abu banget ya. Jangan lupa di color correct juga, di color correct. Misalkan dinaikin saturasinya, dia lebih berwarna itu kan. Tapi jangan sampai naik banget soalnya bakal kayak alay gini. Kuning kayak B612 dah, kayak efek B612. Ini ya pakai SMA kan yang ada, makanya diinin aja, dipas-pasin jadi lebih berwarna tapi jangan alay gitu. Jangan 1,25 gitu. Iya, biar lebih hidup gitu ya. Iya, jadi kelihatan lebih hidup gitu. Biar lebih hidup. Ya diganti, jadi per videonya diganti.
Nah, setelah misalkan ini udah jadi ya. Misalkan udah jadi, jangan lupa masukin musik juga. Nah, one of the mistake that people make itu adalah musiknya lebih gede daripada audio orang ngomongnya. Iya. Padahal itu ganggu banget. Iya kan, intinya kita mau dengerin orang ngomong kan, bukan dengerin musik gitu. Tapi kadang orang gitu. Nah, ini kita ke ini aja kali ya, komprovnya aja, biar gercep juga. Kita buka file komprov aslinya biar kalian lihat seribet apa. Ya, seribet apa editan komprov. Nih, bisa lihat lama banget anjir. Lama banget. Seperti ngitung detik ya. Wah. Nih, ini kan gue udah color correct juga ya bimanya. Sekarang gue nggak color correct. Nah, abu-abu gitu kan. Walaupun berwarna tapi kurang. Nah, lebih dalam gitu warnanya. Nah, jangan lupa juga masukin musiknya. Sama musiknya jangan sampai lebih gede daripada audio recordannya. Nah, kebetulan kemarin tuh gue ngide. Jadi gue ada 2 timeline musik nih. Yang pertama instrumental, yang kedua itu ada suaranya. Nah, jadi kalau kalian lihat di komprov itu awalnya ada suara kan. Dari mana dulu? Sininya tuh nggak ada. Pas dia ngomong turun, pas kayak barrel gitu, maksudnya kayak nggak ada yang ngomong, ada suaranya. Nah iya, kayak gitu. Kalian kalau mau masukin lagu yang ada suaranya, jangan sampai itu saat orang ada yang ngomong, bakal tabrakan bingung gitu ya, tabrakan. Ya. Itu sering banget dilakuin sama orang-orang yang baru mulai editing, kayak gitu, antara dia masukin lagunya yang ada ngomong atau audionya kegedean. Nah, kalian ini aja nih, menggunakan apa ya? Kuping sih ya, logika gitu kayak. Feel ya. Iya, feel kayak. Oh, ini pas, ini kecil gitu. Begitu, guys. Udah itu kayaknya. Bentar, gue cek. Bass file, intro. Udah sih, palingan mistake doang. Kemarin tuh gue ada mistake sebenarnya, oh my god. Jadi pas transisi ini kan si Bima ini ya ngeginiin HP, seharusnya itu blank aja karena hitam. Kalau hijau kelihatan ini, lihat ada hijau-hijaunya. Gue bingung kemarin gimana ini ngefixnya. Dan gue nggak nemu jalan keluar kan, jadi kayak ya udahlah, ada hijau-hijau dikit nggak apa-apa ya. Sudah muka gue tahu nih, lihat. Sudah muka gue, oh my god, di ujung. Iya begitu guys. Nah ini tuh pakai yang namanya chroma key ini buat ngekat yang hijau-hijaunya ini. Sayangnya nggak kekat semua sama chroma key-nya karena hijau ini terlalu, kan hijaunya hijau ini ya, hijau cahaya, jadi beda sama yang di ini, jadi nggak kedetek nih, jadinya ya udah begitu guys. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Udah sih segitu aja, karena kalau kita ngebahas ini cukup lama. Banyak ya. Iya, cukup banyak. Begitu guys. Gimana kawan-kawan? Maaf banget ya, lama banget kayaknya. Ini bermanfaat, nggak apa-apa lah, bermanfaat sih. Mungkin langsung aja kali ya kita, mungkin lu ada closing statement dulu lah buat buat R-Square kali ini. Anjay, gue nggak pernah lo diminta closing statement. Apa ya? Yang tadi aja sih. Kita kan ini masih belajar ya, jadi don't be afraid to make art, untuk membuat karya. Lu mau ngedit yang edit aja gitu. Mau yang dislike 2, ya udah ini aja. Gak apa-apa. Dan art membutuhkan waktu. Lu jangan ngeburu-buruin suatu karya. Jangan lu asal jadi gitu. Lu ini aja.
lu jelek nggak apa-apa, yang penting jangan asal jadi. Nah gitu. Dan juga ada satu trik sih, satu nih. Jadi kalau lu ngedit nih ya, misalkan lu ngedit selesai hari Rabu, lu diemin dah tuh editan sehari. Misalkan lu diemin, misalkan deadline-nya hari Jumat nih ya, lu selesaiin hari Rabu. Kenapa? Karena nanti selesai lu edit, bakal datang ide-ide yang gak jelas itu loh. Ngerti gak sih? Jadi, oh kenapa gue gak gini aja, kenapa gini aja. Nah jadi, lu diemin tuh Rabu, lu selesai ngedit, lu diemin, nanti Kamis lu lanjut ngedit untuk ngeluarin ide dulu itu. Oh gue ininya salah nih, lebih baik ininya itu ganti ini, gini, gini, gitu. Daripada ntar udah diupload baru ngomong gitu kan, jadinya kayak, gitu. Kayak Gitu udah aja sih. terlanjur di upload. Yoi, bener. Udah gitu aja ya Lang. Yoi.